alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ya, dan saya Juni Saputra beserta Samawa Channel Crew mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Juni Saputra, masih dalam program acara Samawa Sakinah Mawaddah Warahmah yang bisa Anda saksikan di channel Samawa Channel. Dan jangan lupa untuk Anda yang sudah menyaksikan, kita akan mengikuti beberapa episode ke depan bersama Samawa Sakinah Mawaddah Warahmah. Dan dalam episode kedua ini kembali kita ditemani oleh narasumber kita yang sudah hadir di samping kiri saya. Sudah ada Ibunda Ustazah Hajah Teti Arum Khudiroh yang bisa disapa dengan panggilan Bunda Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Arum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di situasi kondisi pandemi sekarang ini barangkali tidak sia-sia kalau kita harus menjaga kesehatan kita. Karena itu kami memperingatkan kembali untuk selalu menjaga kesehatan kita dengan cara protokol kesehatan dengan benar. Yang pertama yaitu menggunakan, kalau Anda keluar para pemirsa, tetap menggunakan masker ya, atau face shield seperti yang saya gunakan ini. Kemudian yang kedua, tetap mencuci tangan Anda dengan sabun atau hand sanitizer. Dan yang ketiga, tetap menjaga jarak aman Anda dengan orang yang ada di samping Anda ya, terutama untuk Anda yang bepergian keluar. Itu jangan lupa harus terus digunakan maskernya, harus terus dicuci tangannya dengan hand sanitizer atau sabun, dan harus terus menjaga jarak aman kita. Baik, kembali pemirsa yang ada di rumah sambil menikmati satu tayangan yang luar biasa ini, yaitu Samawa Sakinah Mawaddah Warahmah dengan tema, kita akan melanjutkan tema di episode yang pertama, yaitu istri yang solehah. Dan kembali kali ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ibunda atau Bunda Arum. Kembali yang silakan. Terima kasih Mas Dundi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa di seluruh Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema pada hari ini yaitu lanjutan dari istri yang solihah. Sekarang istri yang solihah bagian yang kedua yang tadi sudah disampaikan oleh moderator kami Juni Saputra. Marilah kita bersama-sama meningkatkan mutu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan ketakwaan itulah kita bisa hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah, tetapkan kesabaranmu, tetap siaga, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Tak lupa salawat dan salam tersurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pemimpin umat, penuntun umat untuk menuju jalan yang benar. Bapak Ibu kaum remaja putra dan remaja putri yang berbahagia, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atus solihah." Dunia ini adalah perhiasan. Sebaik-baik hiasannya, sebagus-bagus hiasannya adalah istri atau wanita yang solihah. Ya, sekarang bagaimana kriteria atau perilaku seorang istri yang solihah?
Apakah seorang istri yang selalu bersabar menunggu kepulangan suami yang sedang bekerja mencari nafkah? Yaitu bagus sekali, itu baik sekali. Karena kalau suami mencari nafkah, misalnya pulang terlambat karena macet, istri harus selalu berhusnudon, harus berprasangka baik. Jadi tidak boleh berprasangka khawatir jangan-jangan dan jangan-jangan, itu tidak boleh. Malah harus berdoa apabila suaminya waktunya pulang belum sampai rumah. Seorang istri harus berdoa, ya Allah, selamatlah suami saya di perjalanan sampai tujuan, ya Allah, dan berilah rezeki yang halal. Itulah perilaku seorang istri yang sholihah. Tetaplah bersama kami di acara Samawa Sakinah Mawaddah Warahmah, dan tetap bersama kami. Iya. Oke, terima kasih Bunda Arum. Dan ya, satu manusia untuk melengkapi episode kita yang pertama yang berjudul Istri yang Soleha. Ini adalah episode kita yang kedua, masih dengan tema yang sama, istri yang soleha, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Bunda Arum tentang perilaku sehari-hari seorang istri yang soleha, yaitu harus sabar ya, salah satunya menunggu suami pulang berjihad untuk mencari nafkah ya. Jangan malah kadang-kadang ini istri suami pulang telat, malah pulang-pulang terus diomelin, dimarahin, udah gitu. Ya itu artinya kita belajar ya, belajar bagaimana menjadi istri yang soleha dengan cara bersabar menanti seorang suami yang berjihad untuk mencari nafkah buat keluarga. Nah, Bunda, nanti kita akan lanjutkan lagi ya, masih tetap channel yang sama, Samawa Sakinah Mawaddah Warahmah. Karena itu sambil menikmati ya acara Samawa Sakinah Mawaddah Warahmah dengan tema istri yang soleha, jangan lupa untuk Anda langsung like, share, komen, dan subscribe acara ini. Mudah-mudahan insya Allah yang sudah like, share, komen, subscribe, kita berikan doa yang luar biasa, yaitu mudah-mudahan insya Allah diberikan berkah umur yang panjang, diberikan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah yang ingin berkonsultasi, yang ingin sekedar bertanya kepada narasumber kita, bisa mengirimkan WhatsApp ke nomor 0812 8501 2171. Kami ulangi, ke nomor 0812 8501 2171. Dan jangan lupa setelah subscribe, jangan lupa tekan tanda loncengnya. Baik, kali ini bersama Samawa Sakinah Mawaddah Warahmah di channel yang sama bersama saya Juni Saputra dan narasumber kita Bunda Arum. Sakinah Mawaddah Warahmah. Oke, Samawa Sakinah Mawaddah Warahmah, kembali lagi bersama saya Juni Saputra. Dan iya Bunda Arum, kalau tadi Bunda menerangkan tentang perilaku dari wanita-wanita soleh atau istri soleha. Nah, di sini mungkin Bunda akan lebih lagi menjelaskan ya mengenai apa saja sih sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang istri yang soleha atau wanita soleha, Bunda. Silakan, Bunda. Iya, jadi di samping yang episode yang lalu Ibunda Umamah binti Haris memberikan pesan kepada putrinya, ada 4 hal. Sekarang nasihatnya ditambah lagi, ada 10 sifat-sifat seorang istri yang sholihah. Yang pertama dan yang kedua, patuhlah dan taatlah kepada suamimu dengan menerima sifat apa adanya. Yang ketiga dan keempat, perhatikan dan jagalah pandangan dan penciumanmu. Tampillah di hadapan suami secantik dan semenarik mungkin. Kemudian yang ke-5 dan ke-6, perhatikan waktu tidur dan waktu makannya. Karena apabila suami menahan kantuk dan lapar, bisa menimbulkan emosi dan kemarahan. Ayo Mas Sunti, kita simak
satu persatu. Oke, stop dulu berarti ya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya Bun ya. Iya. Kita bahas yang 6 dulu nih, sifat-sifat dari istri yang solehah apa aja. Tadi yang pertama kalau tidak salah, patuhilah dan taatilah kepada suamimu dengan sifat menerima apa adanya. Nah, Iya. itu bagaimana Bun? Iya. Jadi gini, biasanya itu seorang wanita pada saat masih gadis ya, yaitu kalau saya suka dengar mereka ngobrol, saya besok kalau punya suami yang penting pribadinya. Ternyata dia mengharapkan punya rumah pribadi, punya mobil pribadi, punya tanah yang luas pribadi seperti itu. Tapi setelah menikah, ternyata punya suami yang kerjanya di BP7. BP7, badan Iya. apa itu? Bekerja pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan. Tapi namanya seorang istri Iya. solihah, itu seorang istri solihah karena sudah dinasehati oleh ibunya harus Betul. menerima sifat apa adanya, Betul. manut. Jadi udahlah, kita bersyukur aja kepada Allah mendapat suami sekalipun cita-citanya punya yang lebih, ternyata setelah mendapatkan hanya yang pas-pasan. Betul. Istri yang solihah, dia pasti hanya berdoa karena dia tahu firman Allah dalam Al-Quran di surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur, maka Allah akan menambah. menambahkan nikmatnya. Seperti Iya. itu. Dan kebalikannya Bunda, la azid wala in kafartum Oh, iya. inna adabi lasyadid. Iya, Bunda ya. apabila Kalian tidak ingkar bersyukur atau ingkar, maka azab Allah sangat pedih. nah itu dia ya. Jadi terkadang Bun, kalau saya tadi dengar penjelasan dari Bunda, terkadang apa yang kita harapkan dalam kenyataannya berbalik gitu Bun ya. Ada yang 180 derajat, ada yang 360 derajat. Artinya kita boleh bercita-cita, tapi yang menentukan tetap saja Allah Subhanahu wa taala. Tapi nah di sini pelajarannya, remaja putra dan putri yang belum menikah, ini kita boleh berangan-angan ya. Boleh berangan-angan, boleh bercita-cita punya suami yang mempunyai segala-galanya pribadi. Iya. Seperti tadi mobil pribadi, rumah pribadi, jet pribadi, tanah pribadi. Tapi dalam kenyataannya ya kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting apa? Kita ikhlas menerima pasangan kita. Apapun kondisinya. Betul nggak, Bun? Betul. Jadi Ya. tidak boleh misalnya dia kecewa atau dia lama-lama cari alasan untuk berpisah, itu malah dosa besar. Betul. Apalagi kalau kita berkaca ke surat Ibrahim yang tadi ya, Bun ya. Iya. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, semoga kita bisa belajar. Bunda, yang kedua tadi ada kalau tidak salah Yang ketiga dan keempat. Yang ketiga dan keempat ya. Iya. Itu tadi apa? Perhatikan dan jagalah pandangan dan Penciumanmu. Kemudian Tampillah secantik secantik dan semenarik mungkin di hadapan suami. itu bagaimana coba penjelasannya? Iya, jadi seorang istri apabila menunggu kedatangan suami pulang itu udah siap-siap bersolek, berdandan gitu ya. Kemudian ya boleh memakai wangi-wangian, yang penting minyak wangi yang sederhana saja, tidak terlalu menyengat ya. Karena memang apabila istri penampilannya cantik itu akan menyenangkan hati suami. Nah, dengan tujuan ya, buat dengan tujuan untuk menyenangkan hati suami, bukan untuk istilahnya pujian ya, pujian dari orang lain ya kan Bun. Sekarang kan di sosmed banyak banget Bun, sosial media ini kan banyak wanita-wanita yang kadang-kadang ya menampilkan foto pribadi atau seperti apa gitu. Tapi balik lagi, seorang ulama pernah menjelaskan bahwa memang kalau tujuannya mungkin ingin memperkenalkan sesuatu atau apa yang istilahnya bermanfaat, insya Allah tidak apa-apa ya Bun ya. Untuk Ya, apa? gitu. Menyenangkan hati suami itu. Betul. Mas Judi pernah dengar ada itu Nas Rasen itu yang nyanyi judulnya Wanita dan Kecantikan. Nah itu saya belum tahu tuh, lagunya kayak gimana tuh? Gimana tuh? Ini dari dahulu hingga sekarang kaum wanita senang berdandan, berhias diri, berbusana rapi, berseri-seri sepanjang hari.
sambil menunggu kedatangan suami. Oh gitu. Ih, ternyata suara Bunda merdu juga ya. Itu suaranya pemirsa. bagus, Nasrasin bagus, anaknya cantik, suaranya bagus. Saya favorit banget tuh Nasti Daria. Iya, itu bukan angkatan saya kali, makanya saya nggak tahu ya Bu ya. Iya, angkatan. Iya Bun ya. Iya, angkatan Makanya saya nggak Bunda. tahu nih, mungkin Nggak tahu angkatan Mas Andi di pemain keyboard kita nanti Bu ya. Iya, iya. Angkatan dia mungkin karena dia tahu lagu-lagu Nasi Daria Bu. Iya. Jadi kita akan nyanyikan beberapa lagu untuk para pemirsa sama Iya. Sakinah Mawaddah Warahmah. Ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Samawa. Kita akan mendengarkan kembali penjelasan yang berikut ini. Kalau tadi yang ketiga keempat ya Bun ya. Iya. Perhatikan dan jagalah pandangan serta penciumanmu. Tampillah di hadapan suami secara tidak semenarik mungkin. Nah, yang kelima sama keenam ini apa Bun? Ya, yang kelima dan keenam, Ya. perhatikan waktu tidur dan waktu makan suaminya. Karena apabila suami menahan kantuk dan lapar, bisa menimbulkan emosi dan kemarahan. Itu yang perlu diingat. Jadi apabila suami kebetulan ada di rumah, seorang istri harus siap masakin supaya jam makan masak sudah selesai. Di meja makan sudah siap. Ya. Jadi suami tidak sampai perutnya keruyukan atau keroncongan ya, istilahnya seperti Perutnya itu. berontak gitu ya, Bun, ya. Iya. Perutnya berontak kalau kata anak Ya, milenial. apalagi misalnya masaknya adalah masakan yang favorit Masakan suaminya, kesukaan suami. kesukaan suaminya itu. Jadi suaminya kalau melihat istrinya perhatian memasak dengan suaminya cocok makanan masakan istri, nanti suaminya akan lebih giat untuk mencari nafkah. Amin. Dan tidak sampai tidak mau melirik wanita lain. Amin ya Rabbal Karena Alamin. istri sendiri di rumah sudah sangat perhatian. Iya. Kemudian yang kedua itu perhatikan waktu tidur. Nah ini waktu tidur ya. Seorang ibu misalnya sudah punya anak, itu memang harus merawat anaknya dulu, menidurkan anaknya dulu itu. Jadi apabila anaknya sudah tidur, itu ibunya itu jangan ikut tidur. Karena suaminya itu menunggu minta ditidurin gitu. Kalau suami nggak ditidurin istri, itu suami nggak bisa tidur. Itu bisa Maksudnya gitu ya, Bun, minta ditemenin tidur gitu ya maksudnya. Iya, ya kan misalnya nih istri lagi nidurin anaknya Betul. kecil, pasti suami menunggu. Jadi jangan sampai pas anaknya tidur, terus mamahnya langsung ikut tidur. Nah, Di sini suaminya nungguin, ternyata melihat istrinya udah tidur. Itu nggak boleh, itu dosa. Nggak boleh, Jadi ya. harus diingat-ingat kalau anak tidur segera mendatangkan suami, mendatangi suami. ya untuk menemani tidur. Nah Bun, ini sebelum kita beranjak nih Bun, ada sebuah kasus nih Bun ya, ada sebuah kasus. Yang pertama nih Bun, yang tadi bilang bahwa perhatikan waktu makannya suami, ya Bun ya. Nah, dalam satu kasus ada pasangan suami istri yang memang sudah berkomitmen, si istri ngomong sama suaminya, mohon maaf sayang, misalkan saya bersedia nikah sama kamu, tapi mohon maaf saya tidak bisa masak, gitu. Saya tidak bisa masak dan saya tidak bisa melayani kamu untuk memasakkan makanan favorit kamu. Itu bagaimana hukumnya? Ya sebelum menikah suruh belajar dulu, karena masakan ilmu kelihatan. Gampang, memasak itu ilmu kelihatan. Betul. Masa sih nggak bisa belajar ilmu kelihatan itu? Gampang. Jadi udah mulai sekarang sebelum menikah belajar masak dulu. Harusnya laki-lakinya seperti itu ya Bun. Jangan memanjakan, nggak masak apa-apa nanti beli di warung banyak. Nah kalau misalnya hujan besar di rumah, istrinya nggak bisa masak, harus beli di warung. Ya paling tidak lah ya Bun ya. Walaupun istilahnya mohon maaf, mungkin untuk wanita yang high class sekalipun gitu Bun ya, pasti bisa lah kalau sekedar masak mie misalkan ya masak yang instan aja Bun. Ya jangan, itu kan nggak sehat. Enggak, maksudnya masak yang kira-kira nggak terlalu ribet. Mungkin kalau yang ribet kan mungkin dia perlu belajar juga ya Bun ya. Artinya si sang suami juga boleh ya Bun menuntun sang istri sama masak ya Bun ya. Iya. Bikin menu, ditempelin di tembok. Betul. Misalnya Jadi hari Senin masak
nasi putih, Ya. sayur asem, ikan asin bumbu pedas, misalnya Waduh, tempe jadi goreng. lapar nih. Nah, kemudian nanti hari Selasa bikin sayur sop, ayam goreng, Ya. misalnya sambal kecap, misalnya seperti itu, sederhana Ya. aja. Tapi kalau orang Jawa itu makan sekalipun sudah ada ayam goreng, ada daging, pasti tempe tahu saya mengikut. Harus selalu ikut. Kalau nggak ada tempe tahu, gak mana tempe tahunya. Iya. Kalau orang Jawa seperti itu. Iya, artinya seiring berjalan waktu mungkin Bun ya, pasangan yang memang tadinya istrinya tidak bisa memasak, cuma karena suaminya memotivasi, memotivasi istrinya untuk belajar masak, saya yakin pasti mau belajar masak. Nggak mungkin lah nggak mau belajar masak ya Bun ya. Paling tidak memasak, ya masak mie, masa ya sih nggak bisa. Kasarnya begitu kan, goreng telur aja, masa ya nggak bisa gitu ya Bun ya. Sapi gitu. Nah itu dia Bun. Oke, sangat seru sekali ya perbincangan kita di Sama Sakinah Mawaddah Warahmah untuk episode yang kedua kali ini dengan istri yang soleha. Masih bersama saya Yuni Saputra dan masih bersama Bunda Arum. Bun, sambil menikmati acara ini ya Bunda, seru banget ini Bun. Ya. Kita masih ada episode berikutnya ya, episode berikutnya yang lebih menarik lagi dari Sama Sakinah Mawaddah Warahmah channel, masih dengan tema yang sama, istri yang soleha Bun ya. Kita akan yang ketiga. Iya, kita akan break dulu. Masih terus bersama-sama di Samawa dan jangan lupa untuk sahabat pemirsa dimanapun Anda berada untuk tetap menggunakan prokes ya, menggunakan protokol kesehatan yang benar. Sekali lagi, kami di sini studio juga sama-sama Bunda kita memakai masker, Bunda Arum pakai masker, saya pakai face shield ya. Kami menjaga jarak, kameramen kita juga pada pakai masker, kemudian penonton kita juga pada pakai masker ya. Jadi jangan lupa tetap menjaga prokes dimanapun Anda berada dan jangan lupa tetap like, share, komen dan subscribe acara ini karena insya Allah untuk Anda yang subscribe, untuk Anda yang like, share, komen, insya Allah kita doakan bersama-sama semoga mendapatkan berkah umur yang panjang dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkah rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali untuk para pemirsa yang ingin sekedar berkonsultasi, tanya-tanya mengenai tema kita kali ini istri yang soleha atau mungkin menanyakan hal yang lain kepada Bunda Arum, bisa langsung mengirimkan WhatsApp ke nomor 0812 8501 2171. 0812 8501 2171. Kita akan bertemu lagi di sesi yang ketiga, masih bersama saya Yuni Saputra, masih dalam Samawa Sakinah Mawaddah Warahmah. Ya, kembali masih dalam Samawa Sakinah Mawaddah Warahmah bersama saya Yuni Saputra dan masih bersama narasumber kita Bunda Arum. Dan Bunda, tanpa terasa kita sudah masuk ke sesi yang ketiga. Itu artinya sudah ada menanti nasihat dan doa dari Bunda nih untuk sesi ketiga ini Bunda ya. Kami bersama untuk Bunda Arum. Ya. Pemirsa di seluruh Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk para remaja putri, kalau memang usianya sudah cukup, biasanya perempuan itu menikah itu usia yang bagus 18 sampai 24 ya. Kalau untuk laki-laki 22 sampai 29 seperti itu. Tapi kalau lebih ya tidak apa-apa, itu saya sampaikan yang lebih bagus itu. Karena masa-masa subur seorang wanita itu memang di usia-usia seperti itu, masa subur. Ya, kemudian jangan lupa di masa pandemi ini jaga prokes ya, protokol kesehatan. Jangan lupa setiap keluar menggunakan masker, jangan bosan-bosannya. Kalau memang kita pakai masker kayak bosan, bisa bikin masker yang model bagus, yang ada bunga-bunga. Jadi tidak bosan ya. Iya, jadi di samping busananya cantik, ini maskernya juga cantik gitu. Baiklah, kita mari bersama-sama membacakan doa. Semoga pandemi yang melanda di negara kita segera musnah atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Rabbana fir lana wa li walidina wa li auladina wa masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman ahsana ilaina
wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Bunda Arum dan juga terima kasih kepada para pemirsa yang setia bersama-sama Wasakinah Mawaddah Warahmah Channel. Dan kembali mengingatkan untuk Anda semua para pemirsa setia Samawa untuk tetap like, share, subscribe acara ini. Mudah-mudahan insya Allah kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang sudah like, share, comment, subscribe, insya Allah mudah-mudahan didoakan mendapatkan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk sekedar berkomunikasi atau berkonsultasi atau sekedar bertanya, ya para pemirsa bisa langsung mengirimkan WhatsApp ke nomor 0812 8501 2171. Saya ulangi 0812 8501 2171. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah kita berjumpa di episode yang lain lagi, ya. jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Samawa Sakinah Mawaddah Warahmah. Kita tutup dan kita akhiri episode kedua ini dengan membacakan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang soleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Oh, setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha, perhiasan terindah.